Selamat datang di Quorum Dio X The Prayer's Journey. Saat ini saya akan melanjutkan topik bahasan kita dalam rangkaian series The Prayer's Journey. Doa sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan seperti apa? Adakah satu framework ataupun prosesi sebetulnya yang kita ikuti ketika kita melakukan perjalanan? Paling tidak, apakah ada satu roadmap waktu kita berdoa sehingga kita tidak tersasar ataupun tersesat ketika kita melakukan sebuah perjalanan? Layaknya seperti kita traveling. Tentu kita sudah punya destinasi, tentu kita sudah punya rute yang ingin kita tuju. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai The Temple. The Temple atau saya sebutnya sebagai konsep bait Tuhan yang sudah kita ikuti, bahkan kita alami selama ini. Mari kita membuka dulu di satu ayat di Imamat 26 ayat 11 hingga ayat yang 12. Tertulis demikian: Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat ini adalah ayat referensi yang dipakai di 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Jadi ide untuk ada bersama-sama dengan umat itu sebetulnya idenya adalah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri mendesain satu prototipe kemah pertemuan bangsa Israel saat itu, yang mana nantinya kemah itu disebut sebagai kemah suci. Dan konsep ini juga yang akan dibangun nantinya menjadi konsep di bait Tuhan di zaman Daud dan Salomo. Yang menarik adalah begini, teman-teman. Tuhan sendiri menjadi arsitek untuk kemah ini. Tuhan sendiri yang mempunyai satu desain khusus bagaimana rumah pertemuan, kemah pertemuan pada zaman Musa ini itu harus dibangun. Kita mengenal kemah suci ini dengan nama tabernakel. Jadi bagaimana bentuknya, bahan-bahan apa yang harus dipakai, perangkat-perangkat apa juga yang harus ada di sana, itu semuanya di dalam gambaran blueprint-nya Tuhan. Jadi tentu kita tahu di tabernakel atau di kemah suci itu ada yang pembatasan atau pembagian menjadi 3 ruang. Ruang pertama yang disebut pelataran, ruang kedua disebut ruang kudus, dan ruang yang terakhir sebagai puncaknya yaitu ruang maha kudus. Nah, tentunya Tuhan akan mendesain semuanya ini punya maksud. Tentunya Tuhan punya ide awal untuk bersama-sama dengan umatnya, dan ini adalah maksud Tuhan bagaimana ketika seseorang yaitu Musa atau Harun ingin berbicara dengan Tuhan, dia akan masuk ke kemah ini. Jadi kemah ini adalah alat ataupun tempat di mana Tuhan tinggal, dan Tuhan berbicara kepada, menemui umatnya dan berbicara kepada umatnya. Nah, di zaman Perjanjian Baru, ketika Yesus sudah menebus dosa dengan cara disalib dan mati, kemudian bangkit kembali, dikatakan waktu itu bait Allah itu, tirai bait Allah terbelah menjadi 2 sebagai satu lambang bahwa
tidak ada lagi pembatasan ataupun sekat-sekat yang bisa memisahkan antara manusia dengan Tuhannya, umat dengan Tuhannya. Nah, dan sejak zaman perjanjian baru ini kita menjadi baitnya, kita menjadi rumah tempat kediaman Tuhan. Dan tentunya apa yang saya ingin sharingkan adalah begini. Ada satu ide yang mendasari bahwa doa sebagai sebuah perjalanan itu bahwa semua prosesi yang terjadi di prototip kemah pertemuan, ide awal Tuhan, di mana ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, di situ juga ada perangkat demi perangkat. Semua prosesi yang dilakukan umat untuk berjumpa dengan Tuhan sekarang juga masih terjadi di dalam diri kita sebagai bait Allah. Maka seluruh aktivitas peribadatan itu sekarang masih saja terjadi di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Jadi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang dirubah. Namun bagaimana peribadatan yang dilakukan atau yang diminta oleh Tuhan itu bisa kita alami ketika kita sendiri sebagai bait Allah beribadah kepada Tuhan. Sebagai contoh, saat ini kita mungkin sedang mengalami pandemi ataupun pandemi COVID-19 ini yang membuat kita harus menjaga jarak dan tidak bisa melakukan aktivitas ibadah secara bersama-sama di satu gedung. Dan kita diminta untuk beribadah di rumah. Bagaimana kita mengalami Tuhan ketika kita di rumah? Bagaimana kita mengalami satu prosesi ibadat ketika kita bersendiri? Kalau kita melihat di gereja-gereja Katolik misalnya, kita masih mempunyai satu liturgi yang sangat jelas, yang sangat kusuk, di mana umat sejak datang masuk ibadah, mereka akan melakukan mengambil air suci, lalu membuat tanda salib dan berlutut, kemudian mengambil tempat duduk. Di dalam prosesi, umat pelan-pelan dibawa kepada sebuah perjalanan sehingga umat siap dan fokus, dan sampai di akhir puncak acara, umat bersatu dengan Tuhan di dalam pembagian komuni. Prosesi prototip yang sama itu bisa terjadi di dalam diri kita. Bahwa kita berdoa dengan satu rangkaian perjalanan di mana sejak awal kita mempersiapkan mempunyai intensi saat di pelataran dan menyiapkan diri sampai akhirnya kita fully present secara utuh hadir di hadapan Tuhan, dengan puncak dari ibadat doa kita adalah bersatu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan berbicara kepada kita. Ini yang saya ingin bagikan. Dengan mengadopsi prinsip yang sama, mempunyai satu framework dan roadmap yang sama dari prototip kemah pertemuan yang didesain Tuhan, kita belajar untuk berdoa dan menikmati perjalanan doa itu seperti seakan-akan kita sedang melakukan prosesi ibadat di kemah pertemuan itu, di kemah suci itu. Di sesi selanjutnya saya akan menceritakan
framework, yaitu apa maksud Tuhan dari setiap pembagian-pembagian ruangnya, dari setiap perangkat-perangkat itu, dan bagaimana kita bisa melihat, mengimplementasikan di dalam doa sebagai sebuah perjalanan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan tayangan kali ini. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sharing saya kali ini. Kalau teman-teman suka dan mendapatkan manfaat dari sharing kali ini, silakan komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dalam seri The Prayer's Journey. Tuhan Yesus memberkati. Salam.